ولم نصل بمثل هذه الدعوات بالمناسبات نوينا تعليم وتعليم محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, semoga Allah kasih berkah untuk kita semuanya. Sesungguhnya acara yang seperti ini, kumpul yang begini, ini adalah sebagai benteng daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita semua insya Allah tergolong orang yang selamat insya Allah. Tema pada malam hari ini adalah masih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu penyelamat dunia, penyelamat dunia. Bayangkan ketika itu dunia dalam keadaan hancur-hancuran secara moral. Walaupun orang mungkin bisa beralasan secara ilmu filsafat Yunani udah maju, yang ahli bangunan pun juga ada ketika itu, tapi tetap secara moral dunia itu hancur. Bayangkan di dunia itu ketika itu hanya ada dua kekuatan besar, kekuatan Romawi dan kekuatan Persia. Romawi itu sekalipun dia ngakunya punya kitab suci, tapi ketika itu dia udah merubah kitab sucinya, ditahrif sampai isinya hanya urusan untuk menyenangkan dan memuaskan para pemuka agama dan pemerintah serta orang-orang kaya. Begitu. Pecat waktu itu. Hiburannya aja orang bunuh orang, gladiator. Persia sama, yang disembah api. Dan ketika itu juga sampai ada satu konsep yang namanya orang itu dianggap berprestasi ketika dia bisa menikahi ibu kandungnya sendiri. Bayangkan, jadi ketika itu berlomba-lomba yang pejabat, orang kaya, itu bahkan sampai bisa bayangkan dunia rusaknya kayak apa ketika itu. Jadi benar-benar dunia itu dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dan mereka juga punya prinsip wanita, harta itu seperti air, api, dan tanah, nggak ada yang memiliki, nggak ada yang memiliki. Jadi nggak ada pemilik harta itu, nggak ada. Jadi kalau ada orang punya ternak kambing, kok ternaknya digondol, ya nggak boleh ngamuk. Anggap harta milik bersama. Bahkan istri dianggap milik bersama. Istri dianggap milik bersama. Istri itu padahal. Orang istrinya diambil sama tetangga ya nggak bisa ngamuk, dianggap milik bersama kok. Baik, di seluruh dunia ini ketika itu merata yang namanya kebejatan. Merata udah. Kebejatan yang orang-orang yang enggak istilahnya sangat banyak sekali. Kemudian setelah itu di sana, karena di dunia ini, di belahan dunia yang lain ada Jazirah Arab. Arab ketika itu juga punya masalah, problem dengan urusan moral. Mereka itu walaupun alasannya juga bagus demi kehormatan,
demi menjaga kehormatan anak perempuan. Jangan sampai ketika anak perempuannya dewasa nanti dilecehkan. Daripada nanti dilecehkan, lebih baik dikubur hidup-hidup anaknya. Jadi ketika itu sudah benar-benar dunia ini dalam keadaan rusak. Nah, ketika itu maka Allah pilih dengan waktu yang tepat, saat yang tepat untuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kemarin kan udah kita asal lahir atau waktunya pilih di bulan Rabi. Rabi itu artinya musim semi, di bulan yang gak punya nilai sejarah. Kenapa? Agar bulan itu bersejarah, karena Nabi Muhammad SAW waktunya itu pilihan. Kira-kira Allah meletakkan Nabi Muhammad lahir di Mekah, menjadi bangsa Arab, di sekelilingnya bangsa Arab, itu kebetulan apa pilihan? Pilihan. Ada hadisnya, misalnya Allah itu memilih Arab, dari Arab dipilih suku Quraisy, dari itu dipilih lagi sampai kepada pilihannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya apa? Karena ketika itu Arab nggak terpengaruh Romawi dan Persia. Yang pertama. Hikmahnya yang kedua, karena Allah tahu bahwasanya orang-orang Arab inilah yang akan memperjuangkan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab inilah yang akan memperjuangkan agamanya Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad lahirnya di Persia, belum tentu orang Persia punya semangat memperjuangkan agama Nabi, punya loyalitas seperti bangsa Arab. Kalau Nabi Muhammad terlahir di Romawi, belum tentu orang Romawi punya loyalitas, punya semangat untuk menyebarkan Islam seperti bangsa Arab. Tapi Allah pilih bangsa Arab karena Allah tahu bahwasanya merekalah yang layak untuk membawakan risalah ini. Risalah ini. Gitu. Jadi makanya adalah salah satu pendapat, ini repotnya karena yang ngomong saya orang Arab, jadi dikira nanti diskriminasi. Tapi kalau tidak begini nggak ada nyampe kan akhirnya, nggak ada yang menyampaikan. Jadi bangsa terbaik itu adalah bangsa Arab. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan itu tidak bisa dinafikan. Lalu itu ada orang Arab bejat loh, itu pribadinya. Pribadi. Tapi secara komunitas, bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini, yang Allah pilihkan Nabi Muhammad berada di sana, maka kita harus meyakini itu adalah bangsa yang paling baik. Bangsa yang paling baik. Lah buktinya Arab sekarang perang dan lain sebagainya, itu sudah disampaikan sama Nabi kok. Memang bakal perang, tapi nanti Islam jaya lagi juga di Arab. Lagi juga ada di Arab. Nabi sudah menyampaikan daerah ini akan terjadi perang. Itu sudah disampaikan sama Nabi, daerah Syam akan terjadi seperti ini. Sudah disampaikan semuanya. Sudah disampaikan semuanya. Begitu. Nah, jadi perang yang ada di Arab itu tidak menafikan kemuliaan bangsa Arab. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya perlu dibangun sekarang ini fanatik sama Nabi. Jangan fanatik sama Arab, salah. Fanatik sama Nabi. Kenapa kok senang pakai surban? Surban. Ya karena Nabi Muhammad misalkan pakai surban. Kenapa kok senang misalkan pakai gamis? Kan Rasulullah itu pakai gamis. Kenapa kok senang pakai siwak? Kan Rasulullah itu pakai siwak. Kenapa kok senang dengan misalkan Madinah? Karena di situ dimakamkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok senang dengan bangsa Arab? Ya, karena di situ adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, cinta dengan Arab itu nggak harus terus ngomongnya pakai bahasa Arab juga. Nggak harus saya misalkan cinta karena saya cinta sama Arab terus saya manggil Ustadz Iis
Aki Iis misalkan begitu. Tidak harus begitu juga. Barometernya bukan itu. Barometernya itu apa? Kepada Salam. Bangunlah rasa fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua aliran yang sesat itu karena hilangnya cinta sama Nabi. Orang kalau cinta sama Nabi, nggak mungkin dia akan bersikap radikal sampai dia keras. Bayangkan Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, dia pakai hadis Nabi untuk mengkafirkan umat Nabi Muhammad. Kan tidak cinta sama Nabi berarti. Cinta sama aliran yang nggak senang sama sahabat Nabi alaihi wasallam, maka dia berarti juga nggak cinta dengan Nabi. Aliran itu rusaknya karena kehilangan mahabbah yang hakikiyah. Semuanya serba boleh. Nikah beda agama itu boleh. Nggak mungkin mensakralkan Nabi Muhammad itu akhirat. Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, beliau mengatakan, tapi cinta itu ada buktinya. Cinta itu mengamalkan sunnah Nabi. Cinta itu mengamalkan sunnah Nabi. Contoh pakai siwak aja. Siwak ini sunnah Nabi apa tradisinya orang Arab? Sunnah Nabi. Mau itu tradisinya orang Arab, ini kan ada yang anti sama Arab, ada. Mau itu jadi perbuatan orang Arab. Kalau itu kerjakan sama Nabi, kamu tidak mau mengerjakan, begitu, ya salah. Jadi kehilangan cinta sama Nabi itu, sunnah Nabi itu. Sorban imamah, sunnah Rasulullah, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah itu. Ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai imamah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pakai imamah, Pangeran Diponegoro kan juga pakai imamah. Ini juga imamah Jawa ini. Lah, nanti imamah dapat, imamah itu pokoknya semua kain yang ada di atas kepala dapat imamah, dapat pahala imamah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dapat loh. Saya tuh sini baik, ini kau biar ini, tak kasih kain benang 2 biji, dapat pahala imamah itu kan.